Dronacharya, putra dari Maharishi Bharadwaja, lahir dari garis keturunan para resi agung. Namun meski dirinya seorang Brahmana, takdirnya tak tertulis di lembaran doa, melainkan di bila baja dan pertempuran. Bersama Kripi, saudari guru agung Estinapura, Kripacarya, ia berdoa dalam sunyi, mengharap hadirnya seorang anak. Tetapi doa pasangan itu hanya menggema di ruang kosong, tak berjawab. Hingga suatu ketika suara Dewa Siwa bergema, "Putramu akan segera lahir, takdirnya tak dapat dielakkan, jalannya akan dipenuhi kehancuran." Dan di hari ketika dunia terbakar, namanya akan menggema dalam ketakutan dan kemuliaan. Demikianlah di bawah bayang-bayang ramalan itu lahir seorang anak. Ashwatthama. Sejak menginjakan kakinya di tanah suci Hastinapura, Ashwatthama sudah ditakdirkan untuk mengukir jalannya sendiri. Kota itu dengan menara emas yang menjulang tinggi dan balairung megahnya menjadi saksi bisu atas kebangkitan dan kejatuhan para kesatria. Namun tak seorang pun di antara mereka yang menanggung beban takdir seperti dirinya. Dalam dadanya berdegup jantung seorang manusia biasa yang tahu arti keinginan, pahitnya harapan, dan panasnya ambisi. Tetapi di dalam jiwanya, kekuatan seorang dewa bergejolak, sebuah badai yang telah dimulai jauh sebelum kelahirannya. Di Gurukul Dronacharya, dinding-dindingnya berdiri kokoh, menyimpan gema benturan senjata, jeritan perang, dan pekikan perintah tegas dari guru terbesar di zamannya. Di tempat suci ini, para pangeran dari berbagai kerajaan datang untuk menempah diri menjadi pejuang sejati. Namun Ashwatthama tak menemukan jati dirinya di antara gelar atau hak istimewa. Ia menemukannya dalam brutalnya pertempuran. Setiap fajar menyingsing bukan dengan kicauan burung, tetapi dengan siulan tajam anak panah yang membelah udara pagi. Setiap pagi disambut dengan dentingan baja bertemu baja, suara pekikan para murid yang terlibat dalam duel sengit. Dan di antara mereka, Ashwatthama berdiri. Rambutnya yang panjang terurai seperti bendera perang, otot-ototnya terpahat oleh disiplin tanpa henti. Hari demi hari ia berlatih lebih keras, bertarung lebih ganas, bertahan lebih lama. Debu medan latihan melekat di kulitnya seperti pakaian kedua, dan rasa darah miliknya sendiri maupun lawannya menjadi hal yang biasa baginya. Namun, di antara para pejuang yang tumbuh dan teruji dalam arena ini, hanya satu nama yang bersinar lebih terang daripada yang lain. Arjuna, pangeran ketiga Pandawa, kesatria yang disebut-sebut sebagai titisan para dewa. Langkahnya di medan latihan seolah menari dalam harmoni dengan angin, ringan, sempurna, tak tersentuh. Setiap gerakannya seakan dibimbing oleh tangan tak kasat mata, kekuatan ilahi yang memastikan kesempurnaan. Saat ia mengangkat busurnya, waktu seakan berhenti. Saat ia melepaskan anak panah, panah itu tak hanya terbang, ia menghantam sasaran dengan kepastian takdir. Dan dalam setiap bidikan yang sempurna, dalam setiap pukulan yang tanpa celah, mata Dronacharya menyala. Bukan hanya dengan kebanggaan, tetapi dengan sesuatu yang lebih dalam, lebih kuat. Sebuah kebanggaan, kekaguman, dan pujian yang tak pernah ia tunjukkan kepada Ashwatthama. Apa dengan menjadi anakmu saja itu tidak cukup?
Sebelum kau memberikan senjata Brahma itu pada Arjuna, aku menginginkannya lebih dulu, ayah. Kenapa kau begitu berbeda pada Arjuna? Karena perbedaan sikapmu itu, anak-anak Destra Rastra berhenti dari pendidikan hari ini. Karena perbedaan kasihmu itu, tempat pendidikan akan ditutup. Dan anakmu sendiri tidak senang dengan perbedaan yang seperti ini. Ashwatthama ada di sana juga, menghirup udara yang sama, mengayunkan pedang yang sama, berjuang di tanah yang sama. Namun hari demi hari, ia tetap tak terlihat. Setiap kali nama Arjuna dielu-elukan, kekosongan dalam dirinya semakin melebar. Itu adalah perasaan yang merayap pelan, merambat seperti akar pohon yang perlahan-lahan membelit dan menyesakkan. Arjuna, bagus nak. Tidak seorang pun yang secepatmu dalam memanah sesuatu. Kau luar biasa. Kau akan jadi pemanah terbaik di dunia. Kau akan kujadikan pemanah terbaik di dunia. Itulah sumpahku nak. Di malam-malam sunyi, saat semua murid lain terlelap dalam kelelahan, Ashwatthama berdiri seorang diri di halaman latihan. Nafasnya terengah, tubuhnya gemetar karena kelelahan. Telapak tangannya yang penuh luka masih menggenggam pedang dengan erat. Ia terus mengayunkan bilahnya, menebas udara kosong berkali-kali, seolah ingin merobek bayangan yang terus menghantuinya. Hidup Putra Pandu Arjuna! Hidup Putra Pandu Arjuna! Angin malam membawa gema pujian hari itu, pujian yang bukan untuknya. Di dahinya, permata ilahi pemberian Mahadev berdenyut, cahayanya berkilau samar di kegelapan, mencerminkan kegelisahan dalam jiwanya. Ia adalah makhluk ilahi, ia adalah seorang Chiranjeevi. Ia lahir dari darah kesatria, dibakar oleh api para dewa. Namun di sini ia berdiri, di atas tanah yang dingin, berkeringat, terluka. Selamanya hanya bayangan di belakang seorang manusia biasa, Arjuna. Di dalam kesunyian itu, seseorang datang menghampirinya. Duryodhana, matanya yang gelap memancarkan pemahaman, pengakuan, pemahaman akan luka yang hanya ia yang bisa sembuhkan. Aku telah melihatmu, Ashwatthama. Suaranya halus seperti sutra, namun tajam seperti pedang. Aku telah menyaksikanmu bertarung, berlatih, berdarah. Aku telah melihat kekuatanmu, kekuatan yang melampaui para kesatria. Dan katakan padaku, di mana kemuliaanmu? Ashwatthama mengepalkan tangannya, rahangnya mengeras. Duryodhana semakin mendekat, suaranya berbisik seperti badai yang mulai merayap ke arah mangsanya. Lihat bagaimana mereka memuja Arjuna. Lihat bagaimana mereka menyebutnya sebagai yang terbaik. Sementara kau yang diberkati oleh Mahadev sendiri tetap terabaikan. Apakah ini keadilan? Apakah ini takdirmu? Kata-kata itu menghantam seperti palu menempa baja panas. Setiap kata-katanya membentuk rantai keraguan di dalam pikiran Ashwatthama. Dan di saat itu, sebuah benih ditanam, benih keraguan, benih hasrat, benih amarah yang perlahan membara. Dan meski untuk saat ini benih itu masih tersembunyi, ia tak tahu bahwa suatu hari nanti, di tengah medan perang Kurukshetra, ketika darah para kesatria mengalir membanjiri tanah, benih itu akan tumbuh. Dan ketika ia mekar, ia akan membakar segalanya dalam jalurnya. Sementara itu, di Balairung Emas Hastinapura, nasib sedang dipertaruhkan. Permainan dadu yang terlihat sederhana itu bukan sekadar permainan biasa. Di sini pedang telah digantikan oleh kata-kata, dan perang tidak lagi ditentukan oleh kekuatan pedang dan anak panah, melainkan oleh kelicikan dan tipu daya. Udara dipenuhi ketegangan, setiap helaan napas terasa berat, seakan-akan dinding Hastinapura sendiri menahan debarannya, menanti,
mengkhawatirkan. Balairung itu, tempat berkumpulnya raja, ksatria, dan resi, telah menjadi panggung bagi takdir itu sendiri. Dan saat dadu terkutuk itu kembali berputar, sejarah pun terukir, tertulis dalam kehancuran. Tawa Syakuni, halus namun kejam mengiris luka, bergema seperti bisikan iblis yang menyusup ke setiap sudut ruangan. Bhisma, Drona, Kripacarya, dan tetua Kuru hanya diam. Yudhishthira, putra Dharma, membeku di tempatnya, tangannya gemetar di atas ruang kosong. Di atas kehancuran saudara, harta dan tahtanya, kerajaannya yang kini lenyap sudah. Di tengah Dutsabha itu, jeritan Draupadi menggema di antara pilar-pilar megah. Tangisnya mengoyak keheningan, memohon keadilan yang tak kunjung datang. Dalam peristiwa Wastraharan itu, di sanalah api itu menyala, api yang tak akan padam, api yang akan melahap segalanya. Sebab ini bukan sekadar perseteruan, bukan sekadar konflik antara raja dan pangeran. Ini adalah percikan yang akan menghanguskan dunia, sebuah perang yang tak lagi bisa dielakkan. Kurukshetra bukan lagi bayangan di kejauhan, ia kini adalah kepastian. Dan di tengah semuanya, Aswatthama berdiri di persimpangan antara kesetiaan dan pengkhianatan. Seorang putra, seorang murid, seorang ksatria, seorang pria yang terbelenggu di antara kewajiban dan takdirnya. Ia dibesarkan untuk menjunjung dharma, untuk berjalan di jalan kebenaran. Tapi apa arti dharma jika dunia sendiri telah mengaburkan batas antara benar dan salah? Apa arti kewajiban jika ia terikat oleh sumpah yang tak bisa dipatahkan? Gendang perang telah ditabuh, gaungnya menggema ke seluruh penjuru negeri, memanggil setiap ksatria yang ditakdirkan bertarung dalam pertempuran terbesar yang pernah ada. Dan Aswatthama tahu, perang ini bukan sekadar ujian bagi kekuatan atau keahliannya. Ini adalah ujian bagi jiwanya. Sebab di tengah kobaran perang, di antara benturan senjata dan jeritan mereka yang meregang nyawa, ia akan berhadapan langsung dengan kekuatan yang membara dalam dirinya. Berkah dari Siwa sekaligus kutukan dari Krishna. Dan saat debu akhirnya mereda, saat sungai mengalir merah, saat tubuh para raja terbujur di bawah langit yang muram, takdir Aswatthama, takdir sejatinya akan terungkap